Resep menghadapi kehilangan dan teladan tabah dari Nabi Ayub. Ujian dan cobaan tak henti-hentinya menimpa Nabi Ayub AS. Mulai dari kehilangan harta benda, anak-anak, istri, hingga penyakit yang menggerogoti dirinya. Nabi Ayub melalui semua ujian itu dengan ketabahan dan kesabaran. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya pada awalnya, ketataannya pada Allah luar biasa. Lalu diuji dengan menghilangkan semua yang dicintai, anak-anaknya meninggal semua, kata Ustaz Hilman Fauzi kepada cnnindonesia.com. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ayub untuk mengajak umat manusia di daerah Syam kini adalah suriah ke jalan kebenaran. Nabi Ayub lahir keluarga kaya raya dengan peternakan dan perkebunan yang luas. Ia terkenal karena kedermawanannya berbagi dan membantu orang lain. Ketaatan Nabi Ayub bahkan membuat setan iri dan dengki. Iblis pun sampai menyusun muslihat jahat untuk menggoda Nabi Ayub. Kawanan iblis membakar perkebunan dan peternakan milik Nabi Ayub. Tak satu pun tersisa dari perkebunan dan peternakan itu. Tapi saat Nabi Ayub melihat harta miliknya ludes, ia tetap tenang sambil bersabar kepada Allah. Nabi Ayub berkata, bahwa semua harta benda itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan semakin giat menggoda Nabi Ayub yang tetap sabar. Kali ini, kawanan setan menghasut umat Nabi Ayub untuk meninggalkannya. Setan berhasil memecah belah umat Nabi Ayub. Banyak orang meninggalkan Nabi Ayub dan tak mau lagi beribadah karena jatuh miskin. Namun, Nabi Ayub tak gentar dan tetap beribadah sambil menyerukan kebenaran. Hingga suatu hari muncul angin badai disertai gempa bumi yang menghancurkan rumah Nabi Ayub. Tak hanya itu, seluruh anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Alih-alih dirundung kecewa, Nabi Ayub justru tetap tegar dan mendoakan keselamatan anak-anaknya. Kejadian itu membuat Nabi Ayub jatuh miskin. Nabi Ayub bersama istrinya, Siti Rahmah lantas tinggal di rumah kecil dengan pakaian yang lusuh lantaran tak lagi punya harta benda. Nabi Ayub tetap berdakwah dalam kondisi miskin dan selalu bersyukur kepada Allah. Setan pun tak senang dengan kondisi itu. Kali ini, setan membuat Nabi Ayub sakit parah. Setan meniupkan kuman penyakit yang membuat Nabi Ayub digerogoti penyakit komplikasi. Nabi Ayub semakin kurus dan lemah. Pada sekujur tubuhnya muncul bisul bernanah. Badan Nabi Ayub pun membusuk dan dipenuhi ulat. Tak ada lagi orang yang mau mengunjungi Nabi Ayub untuk belajar agama Allah. Nabi Ayub bahkan diusir dari tempat tinggalnya karena takut menulari warga sekitar. Istri Nabi Ayub lalu membawa sang suami menuju desa lain. Lagi-lagi, di desa itu Nabi Ayub dan Siti Rahmah tak diterima dan diusir. Siti Rahmah lalu membaringkan Nabi Ayub di tempat yang jauh dari pemukiman. Bertahun-tahun Siti Rahmah bekerja seorang diri dan mencari obat untuk Nabi Ayub. Tapi, tanda-tanda kesembuhan belum juga terlihat. Dalam kondisi sakit parah itu, sekalipun Nabi Ayub tak pernah mengeluh dan tetap beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, giliran Siti Rahmah yang digoda oleh setan untuk meninggalkan Nabi Ayub. Siti Rahmah lalu meminta kepada Nabi Ayub agar memohon kepada Allah untuk mengangkat penderitaannya. Aku malu meminta kepada Allah agar melepaskan penderitaanku ini. Penderitaan yang kualami saat ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan masa-masa kesenangan kita dahulu. Mengapa engkau tidak mau bersabar wahai istriku? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya dahulu. Pasti Allah akan memberikan lagi karunia-Nya kepada kita, ucap Nabi Ayub dikutip dari Nabi Ayub As, Rasul yang kesabarannya dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karya tim Bivaro. Namun, Siti Rahmah tak peduli dengan ucapan Nabi Ayub. Dia memilih untuk pergi meninggalkan sang suami seorang diri. Nabi Ayub kecewa pada Siti Rahmah. Dia lalu bersumpah akan mencambuk sang istri 100 kali saat dirinya sudah sembuh. Namun, beliau tak sampai hati melukai istrinya. Allah lalu memerintahkan Nabi Ayub untuk memukul istrinya dengan seikat rumput. Nabi Ayub lalu mencari 100 helai rumput dan memukulkannya kepada istrinya. Dari kisah dan ujian Nabi Ayub alaihissalam terdapat sejumlah hikmah dan teladan yang bisa dipelajari hingga saat ini. Nabi Ayub adalah sosok yang dapat menjadi teladan ketabahan dan kesabaran. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, firman Allah dalam surat Es-Sad ayat 44. Nabi Ayub mengajarkan keikhlasan. Harta dan benda yang diberikan Allah sesungguhnya adalah milik Allah. Jangan pernah memiliki apa yang bukan milik kita.
Allah menitipkan itu. Tidak usah marah, gelisah. Nabi Ayub mengajarkan sebagaimana bersikap sabar, ucap Ustaz Hilman. Nabi Ayub juga mencontohkan bahwa sumpah yang telah diucapkan atau janji juga wajib dipenuhi.